Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, kita masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya di sini menjadi asbab turunnya rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Agus Rian beserta Ibu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, Allah mudahkan urusannya, dan Allah lancarkan rezekinya. Amin. Serta yang saya hormati beserta staf dan jajaran, mudah-mudahan apa yang diusahakannya mendapat sebagai amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, alhamdulillah, dan kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin jarang kalau memperingati itu di sore hari. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalankan. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Mungkin ayat ini sering kita dengar, dibaca di mana-mana, dalam majelis-majelis ilmu, dalam tabligh akbar. Di situ Allah menjelaskan bahwa sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik.
itu untuk dicontoh sama umat. Cuman terkadang di sini umat yang mana? Kira-kira umatnya kenal nggak sama Rasul? Karena banyak umatnya juga yang tidak tahu Rasulnya, tidak tahu sifat-sifat Rasulnya. Sifat Rasul itu ada 5. Yang pertama siddiq, yaitu Rasul itu perkataan dan perbuatannya benar. Lawannya yaitu dusta. Mustahil Rasul itu berdusta, karena Rasul itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasul itu perkataannya itu yang keluar itu wahyu, akhlaknya Al-Qur'an. Sifat siddiq itu tertanam dalam diri Rasul. Sejak kecil Rasul itu sudah mempunyai gelar al-amin. Karena siddiq yang ada pada diri Rasul itu, akhirnya masyarakat Arab Quraisy itu percaya pada Rasul. Waktu itu belum diangkat sebagai Rasul, tapi sudah dapat gelar al-amin. Artinya dipercaya. Masyarakat percaya tiap perkataan Rasul itu dipercaya. Di situ Rasul bekerja sebagai membawa dagangan. Semenjak kecil udah dibawa sama paman-pamannya berdagang ke negeri Syam yang sekarang negerinya Basar al-Asad. Itu negeri Syam, termasuk Palestina. Itu negeri-negeri tua, negeri-negerinya tua. Jadi di bumi ini negeri yang tua itu ya, Syam, Yordan, Palestina, Yerusalem, itu negeri-negeri tua. Beliau diajak berdagang. Karena sifat siddiqnya, beliau dipercaya untuk memegang dagangan. Siapa yang percayakan? Yaitu sebelum jadi istri pertamanya, Sayyidatuna Khadijah. Beliau mempercayakan dagangan kepada Rasul untuk membawa ke negeri Syam. Setelah pulang dari Syam, lama-lama Siti Khadijah tertarik dengan diri Rasul, karena di situ terdapat sifat-sifat kerasulan tadi. Jujur, orangnya amanah. Akhirnya gak langsung dilamar, tapi Siti Khadijah manggil namanya Nafsiyah, tolong itu selidiki Muhammad. Diselidikilah sama Nafsiyah. Selidiki, ditanya tuh, bisa dihampiri sama Nafsiyah. Ya Muhammad, apa yang menghalangi engkau untuk menikah? Rasul menjawab, saya belum punya perbekalan buat menikah. Terus dijawab lagi sama Nafsiyah, sekiranya ada wanita yang cantik, bermartabat, terhormat, kaya raya, yang sepupu, sejodoh gitu, kira-kira kau mau nggak? Rasul menjawab, siapa orangnya? Akhirnya udah itu ntar urusan saya.
Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menceritakan perkara itu kepada pamannya. Siti Khadijah pun itu menyampaikan kepada pamannya yang bernama Amr bin As'ad sedia untuk menjadi wali. Nah, ketika itu Nabi Muhammad dipanggil sama Siti Khadijah. Wahai saudara pamanku, aku hendak meminta karena tadi kejujuran, keluhuran budi pekerti, sifat kekeluargaan. Jadi Siti Khadijah dengan Rasulullah itu ketemu dalam satu, jadi masih saudara jauh di Usai. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan berita itu ke pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya disegerakan pernikahannya, termasuk Abu Thalib pamannya pun melihat menyaksikan pernikahan itu dengan mas kawin 500 dirham. Bila sekarang berapa? 500 dirham itu berapa gram perak? Kalau ukuran sekarang dirupiahkan lumayan besar. Itulah buah dari sifat sidik. Sifat sidik yang dipercepat, yang ditanamkan pada diri Rasulullah SAW, itu yang perlu kita contoh. Jadi ketika kita menteladani Rasulullah SAW, mencintai ya, sifat-sifat itu yang kita contoh. Jangan cinta Nabi tapi makan bakwan 5 masih bilang 1. Jadi darmaji dari 5 kata aku hiji. Ngomongnya cinta Nabi. Jadi keadaan sekarang pun itu kebanyakan dusta gitu. Cinta Rasulnya dusta. Ayat itu dibacakan di istana, ayat itu dibacakan di masjid, ayat itu dibacakan di mana-mana. Tapi kebanyakan hakikatnya manusia itu berdusta. Apa dustanya? Bisa dilihat dari keadaan kita sekarang. Seandainya para pimpinan kita itu yang di atas mempunyai sifat sidik, amanah dalam memegang kekuasaan, insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun. Wow. Jadi itu tuh, ketika kita menginginkan sesuatu kejayaan, sifat-sifat itu jangan hilang dari dalam diri kita, karena dalam diri kita itu ada Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad di dalam diri kita, makanya ditunjukkan kebenaran-kebenaran itu sama Allah. Allah hadirin rahimakumullah. Konsekuensi dari sifat sidik ketika kita berbuat kibir, berbuat bohong. Al-kibru alamatun nifaq. Kibir itu tandanya nifaq. Apa itu nifaq? Ketika kita berbicara, apa yang kita bicara dengan hati itu berbeda. Itu nifaq. Konsekuensinya apa sih? Yang jelas siksa Allah Subhanahu wa taala. Di situ kata Allah,
wa ma kana linabiyyin yaqul wa may yaghlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Kata Allah, tidak ada seorang pun nabi yang berlaku curang. Jadi sifat-sifat ini sudah ditetapkan pada setiap diri para rasul. Sifat sidi, mana, tabligh, patona itu Allah sudah tetapkan pada setiap rasul. Ketika berlaku curang, wa mayyaghlul, kata Allah, siapa para pejabat, gitu kan, para aparat, para kiai, para ustaz, ketika engkau berlaku curang, kata Allah, gitu kan, kecurangan itu bakal balik lagi di hari kiamat. Misalkan ini ya, biasanya nih, kalau dalam pekerjaan ada barang-barang yang dikiranya nggak terpakai lah, gitu kan. Itu udah sering ambil di mana-mana itu nggak terpakai, nggak kepakai ini, bawa pulang aja dah, gitu kan. Tanpa sepengetahuan si punya, bawa pulang kumpulin aja, walaupun ya tadi kardus nggak kepakai ini, kumpulin, tahu-tahu udah setrek aja, gitu kan. Lumayan setrek kalau dibawa ke Madura, ya kan? Yang dilihat hanya fisiknya, padahal mah itu api neraka di situ. Kalau seandainya diperlihatkan, haknya nggak berani itu berbuat seperti itu. Dan nanti di hari kiamat itu perbuatan-perbuatan itu diperlihatkan, dipanggil sama kita, gitu kan. Aduh, kita tolong siapa nih? Kita tolong Pak Ustadz dah, gitu. Datang Pak Ustadznya, ternyata Pak Ustadznya lagi manggul kotak amal yang gede banget, gitu. Ternyata Pak Ustadznya sama, berbuat yang sama juga, gitu. Waduh, bingung lagi tuh kan. Gitu. Pada siapa lagi minta pertolongan, gitu kan. Nah, walaupun kita berbuat seperti itu, gitu kan, pada diri Rasul itu ada syafaat, yaitu pertolongan. Jadi ada sifat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada sifat rauf. Di situ Rasul mempunyai sifat rauf. Walaupun kita berbuat maksiat, Rasul tetap memohonkan ampun kepada Allah perbuatan kita itu. Tapi bukan berarti perbuatan itu dibenarkan. Juga lumayan kalau berendam ke neraka kan, ya berat. Kalau seharinya di neraka itu sama aja ukurannya 1000 tahun di dunia. Jadi apa tuh kita tuh? Alhamdulillah, dalam Maulid Nabi ini di situ banyak doa. Wallahu ghafurur rahim. Tadi dalam salawat burdah apa? Waghfirli dzunubi. Ya Allah, ampunlah kesalahan aku. Dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat-sifat siddiq yang ada pada diri Rasul, pada diri kita juga ada. Gitu. Karena dalam diri kita ada Nur Muhammad, maka di situ kita ditunjukkan hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, supaya kita berbuat yang ma'ruf. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah pada orang-orang kafir, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai engkau. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni engkau kesalahan-kesalahan engkau. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama sifat siddiq. Maka ikutilah Rasul dengan cara mencontoh sifat-sifat siddiq. Terus yang kedua, amanah. Nabi itu mempunyai sifat amanah. Itu apa sifat amanah? Amanah itu Allah memelihara Nabi dari segala perbuatan maksiat. Gitu kan. Gunjing, riba, terus perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah. Allah pelihara para rasulnya. Rasul itu maksum. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kesalahan Nabi Adam dahulu? Gitu. Kan katanya Nabi Adam pernah maksiat sama Allah. Hakikatnya itu udah hak Allah. Hakikatnya Nabi masuk, tahu bakal begitu. Jadi dosa yang ditaubati itu bakal turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal diri Rasul, berbanyaklah sholawat, minimal sehari 100 kali. Untuk menyambungkan kita dengan Allah, berbanyak sholawat, karena Rasul itu afdal makhluk, sebaik-baik makhluk. Wasilah kita mengenal Allah itu dengan wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit cerita di zaman Harun ar-Rasyid. Dulu ada seorang namanya Abu Nawas. Beliau tukang membuat gaduh. Abu Nawas, di situ kata Abu Nawas bilang, saya membenci yang hak. Di pasar dia teriak-teriak, saya benci yang hak, cinta yang fitnah, dan saya lebih kaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan rame kalau begitu. Kayak sekarang nih, kiai sekarang terkadang banyak ucapan-ucapan yang di luar pemikiran kita gitu. Karena kemungkinan keilmuan beliau sudah sampai, keilmuan kita belum sampai, jadi itu yang bikin gaduh di mana-mana. Jadi fitnah bermunculan. Termasuk dahulu seperti itu juga ketika di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas membuat gaduh. Akhirnya ditangkap tuh sama askar. Kalau kita ini polisi gitu kan. Polisi. Bilang, bawa ke sini kata raja. Dibawa. Kenapa kau berucap demikian? Hai Abu Nawas, kata Abu Nawas, saya benci yang hak. Kau telah berdusta, kata Abu Nawas. Enggak, saya benar, saya benci yang hak. Kata Abu Nawas, wa annal qabra hak, wa annal mauta hak. Mati itu hak, kubur itu hak, maka saya benci. Kira-kira di sini ada yang cinta, ada yang siap tuh
buat mati. Gitu. Ketika kita selalu mengingat kematian, kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kenapa kau berucap aku mencintai fitnah? Abu Nawas bahwa wanita dan anak-anak itu fitnah. Kita bekerja seharian demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan di rumah anak-anak kita, istri kita. Bukankah itu fitnah? Sedangkan kematian itu dekat. Itu fitnah. Ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu sholihah. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Itu juga fitnah yang terbaik. Jadi fitnah anak-anak, harta dan perbendaharaan itu fitnah. Dan yang ketiga, emang kalian nggak pada tahu kalau saya lebih kaya dari Allah? Kata Khalifah, apa buktinya kau lebih kaya? Makanya di situ perlu kita ngaji. Kata Abu Nawas, saya punya anak, Allah nggak punya anak. Nanti kalau Allah punya anak pasti punya mantu, punya besan. Kata Abu Nawas, saya punya anak, maka saya lebih kaya dari Allah. Maksudnya apa sih Abu Nawas? Biar kita lebih dekat dengan Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu sifatnya wahdaniyah, sifatnya esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat Allah itu kita lebih dekat dengan Allah tadi dengan wasilahnya Rasulullah, dengan memperbanyak sholawat, insya Allah itu kita akan sampai. Karena Allah sendiri dalam ayatnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikatnya bersolawat ke atas Rasul. Allah saja bersolawat, kita tidak mau bersolawat, itu bisa dikatakan sombong. Jadi solawat itu nanti balik lagi ke diri kita. Setiap solawat malaikat mendoakan. Setiap solawat itu 10 kebaikan. Para malaikat mendoakan kita. Jadi ketika kita punya keinginan, sambungkan diri kita pada Rasulullah. Ketika kita punya keinginan, contoh sifat-sifat Rasulullah. Allah, mudah-mudahan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Hadanallahu ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدوة وتفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغيب وحسن الخواتيم يستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نعوذ بك من كل صاحب يرضينا ومن كل يؤذينا ومن عمل يؤمنا ومن كل ولد ومن كل فقر هنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والغم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من قلب لا يخشى لا تطمع نفس لا تطمع علم لا ينفع ونعوذ ألا إلى الماء. يا الله يا ربي يا رحمن الرحيم يا الله يا ربي يا رحمن الرحيم يا الله يا ربي يا رحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد الرحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبمعصيتك بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.